Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil Figma UI UX yang telah kami buat. Jadi kami di sini membuat UI UX untuk aplikasi bencana. Jadi kita di sini menggunakan LoRa sebagai sinyal karena nantinya ketika bencana sinyal akan susah didapatkan. Jadi kita di sini membuat aplikasi menggunakan LoRa. Jadi yang pertama muncul itu di sini ada tanggap darurat karena nantinya lagi bencana keadaan hektik banget dan susah untuk login-login. Jadi kita di sini bisa untuk tidak login. Jadi nanti tampilan awalnya seperti ini. Jadi di sini tampilan awalnya contohnya ada kebakaran, banjir, angin badai, erupsi, gempa, tsunami. Nah, nanti di sini kalian pilih aja bencana yang sedang dialami itu apa. Contohnya yang pertama ada kebakaran. Jadi kita di sini pencet kebakaran. Nah, lanjut kita di sini nanti ada pencet tombol SOS. Setelah menekan tombol SOS, sinyal akan terkirim ke posko evakuasi terdekat. Nah, diharapkan kalian itu tetap di tempat sampai petugasnya datang karena nantinya itu sebagai titik terakhir kalian. Nah, nanti kita pencet tombol SOS-nya. Nah, ini di sini tim rescue sedang menuju ke alamat Anda yang tempat titik Anda. Lanjut, kita balik lagi ke home. Di situ ada banjir. Kita pencet banjir. Nah, di sini sama seperti tampilan sebelumnya, kita mencet SOS untuk mengirim sinyal ke posko evakuasi terdekat. Nah, di sini setelah pencet nanti akan tim rescue akan OTW ke sana. Nah, selanjutnya ada angin badai. Di sini sama seperti sebelumnya kita pencet SOS dan nanti tim rescue akan menuju ke tempat titik kita. Selanjutnya ada erupsi. Kita bisa pencet SOS untuk mengirim sinyal, lalu nanti tim rescue akan menuju ke tempat kita. Selanjutnya ada gempa. Kita bisa mencet langsung SOS untuk mengirim sinyal ke posko. Nah, untuk setelah memencet ini, kita akan menunggu sampai tim rescue datang. Dan yang terakhir ada tsunami. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita tinggal pencet SOS dan nanti ada tim rescue yang datang menuju ke tempat titik kita. Nah, selanjutnya nanti dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yeriko. Saya Yohanes Yeriko Oktavianto. Setelah itu kita akan masuk ke lokasi. Dari lokasi kita masuk ke navigasi. Lokasi di sini kita akan melihat lokasi live kita atau lokasi kita saat ini. Lalu kita bisa menarik tombol atau menekan yang ada di bagian bawah. Setelah itu terlihat lokasi kita saat ini dan gambar di bawahnya. Ada alamat jelas yang tertera dan pada bagian paling bawah dan tombol-tombol bagian lokasi jadikan titik akhir dan GPS. Jika menekan tombol bagian lokasi itu akan kembali ke tombol SOS yang akan mengirim lokasi saat ini ke tim rescue. Selanjutnya jika menekan tombol dijadikan titik akhir itu akan membuat lokasi Anda saat ini menjadi titik akhir, serta jika menekan tombol GPS itu nantinya akan membuka GPS atau arah mata angin yang akan memandu kita. Selanjutnya ada notifikasi pemberitahuan. Contohnya di sini tim Rescue 732
menuju ke lokasi Cakung Timur. Korban yang berada di dekat lokasi diharap bersiap akan dievakuasi. Selanjutnya, update situasi dari Kominfo. Proses evakuasi di wilayah pesisir telah mencapai 80%. Tim SAR sedang menyisir area Blok C. Harap warga yang sudah berada di pengungsian tidak kembali ke rumah hingga ada instruksi resmi dari tim penyelamat. Kondisi struktur bangunan masih tidak stabil akibat gempa susulan. Selanjutnya, peringatan dini dari BNPB contohnya di sini pukul 11.15, statusnya masih siaga Gunung Merapi meningkat. Warga di radius 5 km atau sektor selatan dan tenggara harap segera mengemasi dokumen penting dan menuju ke titik kumpul terdekat. Ikuti jalur evakuasi yang telah dipasang, tetap tenang. Selanjutnya ada laporan penanganan. Seluruh warga Desa Makmur telah berhasil dievakuasi ke zona aman. Tercatat 1.200 warga dalam kondisi sehat. Posko kesehatan pusat dibuka di lapangan utama untuk mengecek medis tambahan. Pendataan kerugian material akan dimulai besok pagi oleh petugas yang berwenang. Selanjutnya ada info satu arah. Anda tidak dapat membalas pesan di atas ini. Segera ikuti instruksi di atas demi keselamatan Anda. Jangan menunggu jawaban, segera bergerak ke zona aman. Selanjutnya saya Muhammad Ilham akan menjelaskan navigasi untuk pengaturan ini. Jika kita mengklik navigasi pengaturan pada bagian bawah, akan menampilkan 5 menu yaitu akun, notifikasi, pengaturan lokasi dan sensor, pengaturan LoRa dan koneksi, serta pengaturan beacon darurat. Jika kita mengklik bagian akun ini, kita akan diarahkan untuk masuk ke aplikasi ini. Kita bisa memasukkan email atau nomor telepon serta paspor. Tapi jika kita belum memiliki akun, kita juga bisa daftar di bagian bawah sini. Nantinya akan diarahkan untuk membuat akun, menuliskan nama lengkap, alamat, nomor telepon, paspor, serta konfirmasi paspor. Setelah itu kembali ke daftar. Kita juga bisa masuk melalui Google, yang nantinya akan diarahkan untuk memilih akun Google mana yang ingin dipilih untuk masuk ke aplikasi ini. Next. Next itu ada notifikasi. Di bagian paling atas ada pengaturan izinkan notifikasi. Izinkan notifikasi ini akan membuat aplikasi akan bisa memberikan notifikasi pada pengguna. Selanjutnya ada intensitas pengingat. Lalu ada tunjukkan emblem yang bisa diaktifkan, spanduk, layar kunci, putar suara, dan getar yang bisa diaktifkan atau tidak. Lalu ada gaya notifikasi di bagian paling bawah. Selanjutnya ada pengaturan lokasi dan sensor. Jika kita mengklik, kita akan diarahkan untuk mengizinkan akses lokasi yang bisa diaktifkan atau tidak. Lalu ada aktifkan sensor lokasi. Ini juga bisa diaktifkan atau tidak. Kembali, berikutnya ada pengaturan LoRa dan koneksi. Pertama ada status mode LoRa, menjelaskan kondisi LoRa apakah terhubung atau tidak terhubung. Lalu ada jenis koneksi, ada dua yaitu Bluetooth atau BLE dan USB-C. Lalu juga ada dijelaskan kekuatan sinyal terakhir atau RSSI. Di bagian bawahnya ada aktifkan LoRa, kita bisa mengaktifkannya. Berikutnya ada sambungan otomatis.
Lalu ada izinkan reconnect di latar belakang. Lalu ada kirim data saat layar mati. Prioritaskan paket SOS. Kirim lokasi terakhir jika GPS gagal. Lalu ada beacon darurat aktif. Mode hemat daya LoRa. Dan di bawahnya ada interval beacon yang bisa diatur selama 3 menit, 5 menit, atau 10 menit. Selanjutnya ada channel atau frekuensi LoRa. Contoh di sini yaitu 920 sampai dengan 923 MHz. Selanjutnya ada TX power, bisa dipilih rendah, sedang, atau tinggi. Di bawahnya ada pilot tebak mode yang bisa diaktifkan. Lalu ada tes kirim ke gateway, dan nantinya akan mengirim ping ke bagian server gateway. Selanjutnya ada log koneksi LoRa. Di bawahnya ada ID mode LoRa. Sebagai contoh, LRAX92K01. Selanjutnya ada firmware modal P103. Yang terakhir yaitu terakhir terhubung. Contohnya seperti 12 September 2025 jam 14.32. Lalu yang terakhir yaitu ada pengaturan beacon darurat. Pertama kita bisa menyalakan pengaturan ini. Lalu di bawahnya dijelaskan apakah beacon ini aktif atau tidak aktif. Berikutnya ada interval beacon. Bisa dipilih selama 3 menit, 5 menit, atau 10 menit. Lalu ada tunda beacon saat awal aktif. Ini bisa diaktifkan atau tidak. Selanjutnya ada pengaturan waktu aktif beacon. Selalu aktif atau hanya saat darurat. Di bawahnya ada sertakan lokasi GPS, kirim lokasi terakhir jika GPS gagal, sertakan level baterai, sertakan status perangkat, lalu aktifkan smart beacon, kirim beacon jika tidak bergerak. Di bawahnya juga ada lokasi tidak bergerak, seperti 5, 10, atau 15 menit. Jika waktu ini habis, otomatis beacon akan terkirim secara otomatis. Lalu ada tes kirim beacon, lalu ada reward beacon, serta yang terakhir ada beacon terkirim. Baik, cukup sekian untuk presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.